Walau-walau. Iya Ya dong, ya iya. dong, ya dong. Kalau membantu mungkin make sense karena kita ya negara secara kuantitas yang lagi berkembang. Bung Helmi, saya itu tidak pernah menjelekkan Sintayong. Sekalipun kasih contoh, tidak pernah. Yang gue lakukan adalah gue pengen Indonesia lolos dan peluangnya lebih besar dengan pelatih Belanda. Itu aja. Hai sobat pecinta bola, kali ini harus kalian dengarkan apa yang menjadi alasan Coach Justin mengenai Patrick Kluivert. Tekanan yang diberikan seorang Helmi Yahya ini bisa membombardir. Dan akhirnya keluar juga tuh kalimat. Keluar juga tuh alasan yang paling masuk akal. Mari kita saksikan, jangan lupa komentar ya teman-teman. Kalaupun harus pelatih Belanda, karena pemain kita lah diaspora Belanda, kenapa harus Kluivert sih? Nah, itulah yang Kenapa harus Kluivert? Oke. Kayak nggak ada pelatih bagus lainnya Oke, aja. sekarang gue pertanyakan yang sama. Gue juga bertanya seperti itu. Apakah nggak ada Mark van Bommel, Fred Rutten, Betul. dan apa? Banyak lagi nganggur juga Ya. dong. Sekarang gini, kita itu di rank berapa sih di dunia? 120-an. 127. Do you think kita negara besar di dunia? Apakah kita punya hal yang menarik untuk ditawarkan pelatih-pelatih? Enggak. Jadi banyak yang nolak. Bahkan Kluivert feeling gue ya, ini cuma murni feeling sangat subjektif. PSSI itu maunya Van Gaal. Ya. Van Gaal nggak mau karena dia baru recover, dia tunjuk Kluivert. Rekomendasikan Kluivert. Akhirnya dengan segala masukan lahirlah itu Alex Pastoor dan Danny Lansat. Untuk ke backup. Ya, untuk ke backup, untuk 3 pemain yang jadi satu unit. Sama kayak dulu Ferguson lah. Ya. Emang dulu zamannya Ferguson, dia berapa kali di lapangan? Dalam seminggu? Mungkin sekali. Ya. Yang cover siapa? Meulensteen kan? Sampai MU meraih berapa? 13 trofi. Dan kan sebelumnya ada Queiroz. Carlos Queiroz kan? Nah artinya sistemnya akan dibentuk seperti ini. Di program ESPN Belanda ada 4 komentator, 3 wartawan, 1 mantan pemain bola, Marcio Noving, bekas pemain. Dia bilang, gue juga bingung. Dia bilang harusnya nih Alex Pastoor yang jadi head coach. Kenapa Patrick Kluivert? Ini masalah PR strategi. Yeah. Oh, oke. PR strategi dari timnas Indonesia, dari Erick Thohir, sehingga Kluivert yang punya nama sebagai pemain, yang bisa merangkul ruang ganti, itu sudah terbukti kasarnya begitu. Terus yang bisa meyakinkan diaspora lain untuk gabung. Sementara take-tackle-nya Alex Pastoor. Nah, Danny Lansat membantu ke Liga 1 karena dia kayaknya bisa bahasa Indonesia. Dan dia satu-satunya yang punya darah Indonesia. Jadi 3 unity yang berbeda kekuatan dan karakter dijadikan satu untuk menggantikan satu pelatih. Trisakti nih. Itu. Trimasketeers kalau gue sebut. Trimaskentir. Gitu. Tapi itulah. Ada yang bilang, ini kan biasanya kan teori konspirasi kan banyak ya, Coach ya. Ini kayaknya FIFA ini main mata nih sama Indonesia. Karena FIFA berkepentingan Indonesia masuk Piala Dunia sebagai negara yang penggemar sepak bola yang paling banyak. Gue denger juga itu. Sekarang pertanyaan gue adalah kenapa China nggak masuk terus, India nggak pernah masuk. Oh, tapi itu bukan negara pencinta sepak bola lah. Tapi penduduknya besar. I know. China lumayan lah. Iya, enggak sebanyak Indonesia. Enggak sedahsyat Indonesia. China itu penduduknya 1,4 miliar. 1,4. Ya. Masa nggak ada 200-300 juta sepak bola? Mereka bukan. Wah, Indonesia tuh diakuin, Coach. Iya, betul. Kalau nonton pakai lagu tanah, itu viral kemana-mana. Betul. I agree. Cuman kalau dibilang konspirasi FIFA, untuk gue kalau dengar konspirasi gitu ya. Gak suka ya? Bukan. Suka banget gue. Bukan. Kayak 911 dulu. Banyak konspirasi kan. Gue baca salah satu buku itu. Gue berpikir apakah masuk logika gue atau enggak. Sekarang kita bicara FIFA konspirasi yang pengen Indonesia masuk. Mungkin bisa-bisa aja. Tapi kelihatan enggak? Kita 6 pertandingan baru sekali menang kok. Iya. Jadi konspirasinya di mana? Hebohnya kayak menang 5 kali tuh, Bos. Iya. Padahal baru sekali menang. Euforia ya. Saya tahu lah ini kepentingan bisnis. Oh viewership, iya, pasti. Rating pasti naik. Pasti. Merchandise pasti gila. Betul, tuh kalau kita setuju. masuk tuh. Pasti setuju. Daripada masukin negara mau apa gitu. Iya. Cuman masalahnya konspirasinya itu lewat jalur apa? Kan toh ujungnya di lapangan.
I don't know. Apa aja. Jadi mungkin ke depannya kita nggak tahu. We never know. Tapi setahu gue sampai detik ini dari U23 kita lebih sering dicurangin daripada dibantu. Ya, setelah mungkin mereka Bahrain contoh. Ya. Bahrain kan kita tahu lah. Maka dari itu kalau orang bilang konspirasi kita dibantu FIFA, ya gue happy aja. Orang kan juruannya punishmentnya nggak berat-berat amat tuh coach. Iya, betul. You know? Ya, betul. Jadi kayaknya ada invincible hand gitu di FIFA itu untuk membantu Indonesia sebagai, saya berani klaim, negara membantu lah. Mungkin. Ya. Membantu mungkin, tapi tidak sedemikian rupa. Kalau berhasil apa enggak? Iya dong. Kalau membantu mungkin. Make sense karena kita ya negara secara kuantitas yang lagi berkembang. Bahkan di talk show Belanda itu yang ESPN Belanda loh, bukan talk show asal-asalan. Dia bilang kita sudah nggak bisa anggap Indonesia itu dwarf football country, kayak Liechtenstein, kayak Faroe Island. Enggak, Indonesia itu dengan pemain diaspora yang sekarang udah berkembang dan mereka berkembang pesat. Ini definitely Indonesia punya peluang untuk lolos. Maka dari itu pihak yang bertanggung jawab, yaitu PSSI, melakukan gebrakan-gebrakan yang high risk, semoga high gain. Gitu. Suka nggak suka, we have to move on. Iya kan? Jadi kalau gue bilang, ya so far sih yang gue selalu sebelum ini huru-hara ini terjadi, gue selalu sering bilang bahwa ada perbedaan culture, ada yang sekarang udah gap ini udah nggak ada. Karena sepak bola itu nggak hanya di lapangan. Kalau di luar lapangan, di ruang ganti happy semua, di lapangan jadi happy. Faktor X yang gede banget. Faktor X yang gede banget. Ya kita lihat dan your club lah. Ten Hag, Van Gaal, Mourinho, Ole, dan susah untuk merubah. Karena ada faktor yang nggak bikin mereka happy. Sampai Ten Hag sekarang Amorim dibilang berhasil ya belum juga, ya kan? Karena baru berapa game. Tapi apakah berhasil? Dia harus bisa pegang ruang ganti yang sudah ditunjukkan sama Arne Slot di Liverpool. Apakah Liverpool pasti juara? Enggak juga. Belum tentu juga. Sekarang udah macet-macet. Iya, cuman mereka menunjukkan happiness, kebahagiaan antar pemain untuk bermain itu kelihatan dibanding klub kayak MU, Arsenal dan lain-lain. Gitu. Nah ini yang kita coba, gua harap pelatih yang baru ini coba meng-create kebahagiaan dulu, karena barrier komunikasi udah nggak ada, barrier culture, bukan hanya bahasa ya, tapi culture sudah nggak ada lagi. Ke pemain Indonesia gimana? Gue udah pernah tanya, ternyata pemain Indonesia tuh ngerti bahasa Inggris semua. Rata-rata. Jadi nggak masalah juga. Dan gue bilang ini ya, saya ke Belanda berkali-kali. Suku bangsa yang paling lentur bicara bahasa apapun, termasuk bahasa Inggris, adalah orang Belanda. Ya, betul. Gue di Amerika bro, kalau orang Italia bahasa Inggris ketahuan. Perancis ketahuan. Orang Indonesia apalagi Jawa ketahuan bro. Tapi orang Belanda nggak ketahuan. Belum tentu, Belanda dan Belgia. Lembut banget. Ya, gitu. Terus. Oke, tapi kita harus bagaimanapun kita harus mengucapkan terima kasih pada Sintayong. Oh ya, absolutely. Without him Indonesia tidak akan di level setinggi ini. Bung Helmi, saya itu tidak pernah menjelekkan Sintayong. Sekalipun, kasih contoh, tidak pernah. Yang gue lakukan adalah gue pengen Indonesia lolos dan peluangnya lebih besar dengan pelatih Belanda. Itu aja. Jadi gue agree. Kita harus appreciate apa yang diberikan oleh Sintayong. So Sintayong kamsahamnida. Menantu gue orang Korea masalahnya ya. Oke, jadi keren lah. Ya kita harus tahu berterima kasih lah, saya pikir. Absolutely. Nggak perlu itu kan etika ya. Etika walaupun dia digaji gede juga, dia dapat pesangon juga banyak. Nggak perlu dikasihanin, tapi berterima kasih aja. Iya dong, harus. Memang harus lah. Oke Coach, satu lagi gue mau bahas. Ada 3 poin penting yang akan kita tekankan di sini. Pertama, kenapa harus Patrick Kluivert? Tadi sudah dijelaskan, mungkin di video sebelumnya pernah tekankan juga, PR strategi. Bagaimana wajah timnas ini dilihat dari nama besar seorang Patrick Kluivert dulu nih sebagai pemain ya, walaupun pelatih enggak. Sebagaimana segi taktikal, ada seorang Alex Pastoor. Kalau kata seorang Coach Justin ini sampai punya julukan The Professor karena saking hebatnya, banyak sekali, kaya sekali, kreatif sekali untuk masalah taktikal segala macam. Dan dari Lanzat nanti untuk menjembatani dengan pemain-pemain di Liga 1 karena ada kemampuan bahasa mungkin atau kedekatan
emosi karena ada darah Indonesianya. Oke, terlepas itu ya, masalah komunikasi berarti ditekankan di sini. Kalau taktikal, ini jadi pertanyaan juga. Taktikal apa yang mau dikeluarkan oleh seorang Alex Pastoor dengan kemampuan timnas kita sendiri, sekalipun itu pemain diaspora semua ya. Tolong dipahami kalau pemain diaspora kita juga kan sebenarnya kebanyakan adalah seorang pemain yang jujur saja tidak di level klub-klub yang papan atas, kecuali Miss Helger mungkin, atau seorang Kevin Dix, anggaplah seorang Reinders juga ya, tapi kayak seorang Justin Hopner, Jenner, bahkan Ragnar gitu. Nanti kalau ada Romani mungkin oke lah, masih mending. Apakah semuanya pemain-pemain di level top? Enggak juga. Ada yang dia di Liga 2 bahkan istilahnya untuk di Eropanya. Dan kayak Hopner sendiri pun jarang dimainkan. Nathan juga tuh termasuk. Nah yang kayak gini-gini itu apakah bisa menerapkan permainan yang diinginkan oleh gaya permainan yang selama ini didengungkan kalau orang Belanda tuh ya total football, menyerang gitu. Ya kan enggak, belum tentu gitu loh. Apakah nanti ujung-ujungnya contoh ya kayak melawan Australia aja nanti gitu. Mau kita gaya sepak bola menyerang? Yang aku dengar Patrick Kluivert aja menargetkannya seri. Berarti ada kemungkinan kita adalah untuk ya bisa jadi polanya serangan balik, counter attack. Ya berarti mirip siapa dong? Ya mirip Sintayong juga. Bisa jadi kan demikian. Walaupun polanya mungkin tidak 3 back tapi mungkin 4-3-3 variasi gimana nggak tahu lah gitu. Oke lah, kita lihat nggak terlalu muluk-muluk ya sebenarnya. Tapi itu bisa lebih enak dilihat mungkin katanya karena mungkin taktikalnya lebih nggak terlalu defensif banget kayak taktik dari Sintayong. Ya, kita lihat bagaimana strateginya nanti. Dan kalau dibilang apakah seorang Patrick Kluivert itu menggantikan Sintayong? Tidak. Justru katanya 3 menggantikan 1. 3 musketeer itu solusinya yang dibuat oleh PSSI untuk menggantikan sosok Sintayong. Karena yang menjadi headline-nya itu yang dinotis itu adalah memang ada masalah di ruang ganti. Nah sekali lagi masalah di ruang ganti. Komunikasi kayaknya enggak ya. Komunikasi nggak tahu terlalu dibesar-besarkan, nggak ngerti. Oke lah Sintayong nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi kan penerjemahannya juga sebenarnya masih bisa lah untuk mengantisipasi. Dan paling penting ya, kalau selama ini aku lihat video-video kita para pemain timnas, bagaimana mereka juga suka menjahili Coach Sintayong juga suka menjahilin atau apapun kebersamaan mereka lagi lagi makan, lagi di bus, bahkan di pesawat, ada Coach Sintayong ulang tahun, pokoknya macam-macam lah itu. Apakah itu semua hanya sekedar gimmick? Ya saya rasa mah enggak ya sebenarnya gitu loh. Dan saya rasa pemain juga bahagia, walaupun memang ya dari semua respon pemain yang kita lihat ya hanya pemain tertentu saja dan hanya 2 yang bahkan direspon oleh seorang Sintayong, yaitu Coach Nova maupun seorang Egy ya. Egy yang direspon oleh seorang Coach Sintayong. Selebihnya bahkan pemain diaspora itu tidak di follow lagi, di unfollow sama Sintayong. Jadi memang masalah di kamar ganti memang ada berarti ya, kemungkinan demikian. Nah masalah konspirasi nih, poin yang perlu ditekankan. Katanya Indonesia mungkin jadi anak emasnya FIFA sekarang ya. Banyak banget hal-hal yang kalau dicocok-cocokkan ya kita tuh seperti lagi diangkat-angkat nih sama FIFA. Ya kalau memang demikian bagus, kita bisa lolos Piala Dunia nanti. Tapi ya bagaimana caranya kan kita nggak pernah tahu ya. Kalau pribadi minimal FIFA itu netral aja lah. Jangan kayak kasus Bahrain itu kayak dibiarkan. Paling itu minimal itu aja dulu. Bersifat adil aja cukup lah. Walaupun kata ilmiahnya masalah kanjuruhan nanti juga kayak seperti soft banget gitu, nggak dibesar-besarkan, ya bisa jadi sih memang FIFA itu ada membantu, dan itu diakui tanda petik ya oleh seorang Coach Justin, bukan memberikan karpet merah secara langsung ke Piala Dunia, tapi mungkin bantuan-bantuannya ini lebih kepada kalau ada unsur-unsur yang merugikan kita, terutama dalam segi ketidakadilan. Ya aku mah setuju soal itu, dan seharusnya memang begitu kan, tapi kan tahu sendiri kalau kayak di Netflix itu FIFA itu ada mafia-mafianya juga. Nah kali ini mungkin mafianya disuruh cicing, disuruh diam, jangan dulu ganggu bola Indonesia. Oke lah, cukup sampai situ juga nggak apa-apa. Sampai kita bisa di Piala Dunia dan FIFA juga nanti bisa mendapatkan keuntungannya bersama negara penyelenggara. Kalau demikian, memang itu hadiah dari PSSI untuk bangsa ini, ya sudah kita terima aja. Dan tentunya itu pasti mengharumkan nama Indonesia plus ketua umumnya juga. Kita lihat ya, 2029 beliau akan jadi apa. Oke, itu aja video kali ini. Semoga bisa tetap menjaga persatuan kita, terutama para pecinta bola. Nantikan Maret, jangan sampai
kita tidak setia menonton hanya gara-gara Sintayong. Aku juga penggemar Sintayong. Aku tetap berterima kasih pada Sintayong. Dari sejak awal aku bikin video bola tetap mendukung beliau. Tapi kalau keadaannya demikian, yang terpenting bukan masalah Sintayongnya. Bahkan seorang Sintayong juga berharap kita lolos Piala Dunia. Mari kita wujudkan bareng-bareng. Sampai ketemu lagi. Terima kasih ya. Jangan lupa komentar.